And it goes a little something like Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama-tama saya di sini perkenalkan, nama saya Isti Nur Alsar dari kelas 3A semester 3 di sekolah kuliah di STI Mutakin Purwakarta. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang mulasadra. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi mutasadra untuk memenuhi mata kuliah filsafat Islam dari dosen yaitu Arif Muhammad. Nah, baiklah, saya pertama-tama akan memulainya terlebih dahulu, yaitu apa sih latar belakangnya mulasadra? Ya, yang pertama, pada zaman keemasan, teknologi di sisi lain menawarkan manusia memudahkan untuk hidup dalam segala hal. Nah, namun di sisi lain, kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat secara umum tengah mengalami krisis multidimensional. Nah, termasuk moral dan spiritual. Nah, sehingga pada akhirnya menggiring umat manusia untuk ke arah kehampaan nilai-nilai, kemudian terasingkan dari pola eksistensi. Nah, kita dapat menemukan beberapa contoh yang ekstrim yang mewarnai dunia. Nah, apa sih itu teh? Gitu kan? Nah, di sini yaitu seperti orang-orang yang sudah kehilangan akal pikirannya, yaitu karena kehampaan itulah mereka mudah untuk bunuh diri. Mereka mudah mencari jalan pintas sehingga membahayakan dia sendiri, merenggut nyawa dia sendiri karena hal itu. Karena kehampaan nilai-nilai tersebut, karena tidak adanya nilai-nilai yang ada pada dalam dirinya, moral kayak gitu. Nah, di sini juga dalam hal ini pun nih ya, mulasadra itu mulai meneliti apa sih penyebabnya dan bagaimana. Nah, di sini juga seorang filsuf mulasadra ini dengan pemikirannya dalam filsafat hikmah yang brilian, yang membuat semua sekitar pemahaman pemikirannya itu bisa dituangkan ke dalam buku, bisa kita lihat, kita baca pemikirannya kayak seperti itu. Tapi sayangnya sekali filsuf mulasadra ini kurang dikenal oleh masyarakat, karena di sini juga karena sangat disayangkan beliau itu pemikirannya sangat kurang dikenal. Maka dari itu, diskusi dari kecil beberapa teman yang memiliki minat serta memiliki minat filsafat. Nah, filsafat Islam ada beberapa juga di sini tuh yang muncullah ide untuk membentuk sebuah komunitas yang mampu mewujudkan gagasan yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang digeluti. Nah, untuk itulah mulasadra yaitu hadir mencoba mengusung idealisme ini, karena bagaimanapun juga untuk mentanggungjawabkan sebuah idealisme diperlukan sebagai wadah menampung berbagai aspirasi. Nah, sebagai langkah awal yang ditempuh adalah memperkenalkan karya-karyanya sehingga kepada masyarakat luas melalui kegiatan penerjemah, pembuka kursus atau kajian, seminar, dan sebagainya. Diharapkan dengan memahami tersebut, yaitu dan menerapkan nilai-nilai yang ada di filsafat hikmah perlahan tapi pasti sebagai bagian dari masyarakat muslim. Nah, kita tersadar dari tidur panjang kita untuk kembali kepada peradaban yang sekarang ini sudah sangat modern. Nah, begitu, yaitu sekarang kita mulai ke yang kedua. Pengetahuan menurut mulasadra. Nah, lalu yang kedua itu pengetahuan menurut mulasadra. Mulasadra meyakini bahwa substansi
kosmos memanifestasikan dirinya sendiri. Pengetahuan manusia oleh Mulasadra dibagi menjadi dua, yaitu husuli atau hulduri. Nah, di sini pengetahuan Tuhan bersifat objektif, yaitu sedang pengetahuan manusia yaitu bersifat mental. Nah, di sini juga ia membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu yang pertama pengetahuan berdasarkan korespondensi atau resperistasi, atau juga disebut dengan pengetahuan capaian, karena dilakukan dengan proses pergantian yang disebut juga dengan ilmu huldri. Nah, persepsi menurut Mulasadra ini perbuatan yang merujuk kepada sensasi, meliputi fisik maupun non-fisik. Nah, dengan demikian persepsi ini adalah sebutan bahwa namanya itu apapun objek yang diketahuinya baik fisik non fisik, ia membagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu yaitu persepsi indera, imajinasi, intuisi indera, terus juga inteleksi, dan yang terakhir itu yaitu, nah di sini juga kan ada macam-macamnya menurutnya. Saya akan menjelaskannya juga. Dan tentu dari hal tersebut itu bentuk universal rasional secara akal tidak ada realitas eksternal. Manusia akan memperoleh pengetahuan yaitu wujud bayangan dari suatu objek yang terdapat di dalam luar manusia. Nah, dengan demikian apa yang ada pada akal adalah bukan hakikat yang sesuatu yang diketahui, melainkan adalah sesuatu yang tadi, seperti itu. Nah, akal adalah manifestasi dan eksistensi eksternal seperti lafaz atau kalimat. Apa yang terdapat pada mental, pada hakikat, sesuatu dari segi esensinya diciptakan oleh jiwa itu sendiri. Nah, sekarang mengenai jiwa. Jiwa juga menurutnya adalah realitas tunggal yang pertama kali hadir dalam tubuh manusia, jasad manusia ya. Selanjutnya mengetahui substansi gerak dan transformasi batin, ia menjadi jiwa ya vegetatif, jiwa hewani, dan akhirnya menjadi manusiawi, jiwa manusiawi. Nah, ia memuat beberapa fakultas batin yang berfungsi sebagai memori dan imajinasi yang inheren dengan daya cerna ilmu huldri, antara lain yaitu sebagai berikut. Nah, yaitu namanya komunal, appreciation, fantasi, memori, terus double faculty imagination, terus juga tahu, dan Mulasadra menentang rasionalisme murni dan mengenai penalaran logika spesifik dan perbantahan rasional. Nah, Mulasadra berkaitan dengan pengetahuan manusia membedakan yakni kesatuan intelek dan inteligil. Nah, bahwa pada tindakan inteleksi berlangsung maka terjadilah kesatuan yang bentuk inteligible. Nah, terus juga di sini yaitu namanya kesatuan objek yang mengetahui dengan objek yang diketahui pada akhirnya mempunyai implikasi kesatuan pengetahuan. Nah, dengan demikian pandangan metafisika mengandung pemahaman bahwa ada hubungan yang signifikan antara memahami pengetahuan dengan tingkatan kesempurnaan manusia, atau disebut juga insan kamil. Nah, ia mengelaborasikan argumentasi atau dalil eksistensi mental. Nah, dengan beberapa dalil. Pertama, bahwa kadang kita membayangkan sesuatu yang tidak dapat ada di realitas eksternal, bahkan sesuatu yang mustahil adanya dalam realitas eksternal. Dua pertentangan sekaligus akal atau mental juga dapat membedakan, yaitu yang namanya yang tak ada menjadi ada dan yang ada menjadi tak ada, seperti itu. Karena apa yang dalam realitas eksternal menjadi ada, nah yaitu bukan berarti bukan sebagai keniscayaan atau penjelasan atau pada yang ada pada mental. Nah, eksistensi dalam realitas objektif di luar pikiran. Nah, sedang esensi adalah gambaran umum tentang realitas atau benda yang ada dalam pikiran. Nah, akan dijelaskan sehingga hanya merupakan wujud mental. Nah, pandangan menyatakan objek
pemahaman intelligesi yaitu terlepas dari wujud material, kualitas maupun sifatnya. Nah, karena inteleksi itu memahami objek universal, tingkat inteleksi sebagai tingkat tertinggi tersebut didasarkan atau derajat keterlepasan tajarud dengan materi, sementara persepsi indera merupakan tingkat dari yang paling rendah. Nah, istilah tajarud ini sebenarnya dinisbatkan kepada Allah sebagai wujud yang wajib. Nah, yang tidak memiliki terkaitan dengan apapun kecuali dengannya sendiri. Seperti itu. Nah, dalam pengertian persepsi, membayangkan suatu eksistensi dan imajinasi teraktualisasi di dalam eksistensi itu. Maka imajinasi ini akan memerlukan inteligensi kedua eksistensi yang dalam materi yang sama. Nah, dalam suatu keadaan yang tidak mungkin. Nah, jika kemampuan imajinasi adalah ke tubuh material, maka kemampuan ini akan memiliki sifat bagian-bagian dan tubuh material yakni lapuk dan usang. Nah, kaitannya dengan esensi dan eksistensi, pada awalnya Mula Sadra mengikuti pendapat Sulahwardi yang mengatakan bahwa esensi lebih fundamental daripada eksistensi. Nah, di sini kan sebab eksistensi hanya ada dalam pikiran manusia. Yang merupakan realitas sesungguhnya adalah esensi yang lain merupakan bentuk cahaya dari Maha Cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu dan cahayanya itu hanya ada satu. Nah, dijelaskan kan hanya ada satu. Sedang benda-benda yang beraneka ragam hanyalah gradasi intensitasnya dan itu adalah keberandangannya. Tetapi kemudian Mula Sadra selalu membalikan ajaran itu dengan mengambil pandangan dari Ibnu Arabi tentang prioritas eksistensi terhadap esensi maupun namun menolak Ibnu Arabi tentang wahdat al-wujud, yaitu penyatuan wujud. Mula Sadra memiliki pandangan bahwa realitas eksistensi al-wujud ditangkap dari manusia oleh dua cara, dengan yaitu yang ada di luar manusia dan ada yang di dalam manusia, seperti itu. Nah, sudah dijelaskan kan bahwa pengetahuan itu berasal dari mana. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke nomor yang ketiga. Yaitu apakah manusia dapat memperoleh pengetahuan? Nah, baiklah nih ya, kan katanya di sini dijelaskan. Nah, bagaimana memperoleh pengetahuan menurut Mula Sadra? Nah, menurut Mula Sadra dibagi menjadi dua bagian. Apa sih itu? Nah, yaitu yang pertama yaitu menjadi pengetahuan berdasarkan kondispera atau resepsi, kemudian yang disebut dengan pengetahuan pencapaian. Nah, dan yang ini tuh dijelaskan bahwa merujuk pada sensasi yang meliputi fisik maupun non fisik yang sudah dijelaskan tadi tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu melalui dengan cara, kan di sini ada bagi-bagi, yang dibagi menjadi empatan tingkatan, yaitu persepsi indera, imajinasi, intuisi indera, inteleksi, dan yaitu namanya inteleksi yang terakhir. Nah, di sini juga terbagi, yaitu adanya akal dan adapun jiwa. Nah, di situ saya akan menjelaskan juga, tadi saya sudah menjelaskan juga sejak dari awal. Nah, lalu yang keempat, dari manakah pengetahuan itu berasal? Nah, mengenai akal sebagai sumber pengetahuan, Mula Sadra berpendapat bahwa akal berada dalam pikiran merupakan pantulan akal semesta dan jiwa yang menyatu pada manusia, merupakan semacam nabi atau pembimbing manusia menuju pesan ilahi, yakni apabila orang tersebut memahami kandungan isi Al-Quran lalu menyampaikannya kepada orang-orang yang belum mengetahui atau kaum orang awam. Nah, lalu kemudian di sini juga dalam hal ini beliau membedakan akal menjadi 4 tingkatan yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu potensi akal, akal posesif, akal aktual, terus juga yang terakhir yaitu akal dari yang diperoleh, seperti itu. Nah, kan dijelaskan juga tadi di situ. Lalu yang nomor 5, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan?
Nah, bagaimana? Yaitu karena dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dimulai dari pengalaman rohani. Kemudian dicari dukungan rasionalnya. Lalu dan kemudian dijelaskan dengan selaraskan dengan syariatnya, seperti itu. Dan yang kedua, diawali dengan pemikiran rasional, kemudian dihayati dengan pemikiran itu dengan pengalaman rohaninya, dan kemudian dicari dukungan syariatnya. Lalu yang ketiga, yaitu bermula dari ajaran syariat Islam. Nah, kemudian dirasionalkan dan seterusnya dipertajam dengan penghayatan rohani, yang artinya mula sadra itu yaitu dalam membangun pemikiran epistemologinya berupaya mendamaikan metode filosofis dan metode sufistik. Nah, dan kemudian diselaraskan dengan syariat Islam. Nah, baginya kebenaran hanya dapat dipahami dengan menggabungkan dan mengapresiasi secara seimbang. Biar seimbang kan? Dengan antara metode filosofis dan sufistik dengan tetap mengikuti panduan syariat Islam. Nah, lalu kita lanjut ya. Nih ya, kan ada tadi kita sudah sebutkan 5, lalu ke-6. Yaitu bagaimana menguji pengetahuan itu atau benar ataukah tidak. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa menggabungkan dan mengapresiasi secara seimbang antara metode filosofis dan metode sufistik dengan tetap mengikuti panduan syariat Islam. Seperti itu. Dan juga yang nomor 7 sekarang, yang terakhir, yaitu bagaimana catatan kritik yang didapatkan oleh Mula Sadra kepada filosofi sebelumnya. Nah, di sini juga bahwa mengatakan di dalam Asrafar, Mula Sadra mengatakan bahwa teori-teori diskursif hanya akan mempermainkan para pemegangnya dengan keraguan-keraguan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Mula Sadra juga mempunyai keterbatasan sebagaimana alat manusia. Nah, karena itu diperlukan metodologi yang signifikan dengan semua potensi yang ada, sehingga masing-masing dari potensi itu dapat memaksimalkan dan mengambil perannya dalam mengantarkan manusia ke dalam kebenaran yang utuh dan puncak kesempurnaannya. Nah, di dalam kritikannya juga kita dilihatkan bagaimana terhadap kaum filosof, yaitu menutup diri dari kebenaran selain dari akal. Nah, karena itu juga dijelaskan juga dalam sini juga bahwa Mula Sadra terhadap kaum itu selanjutnya Malfiyah Al-Gaib, Mula Sadra mengatakan banyak orang yang bergelut dalam ilmu pengetahuan menyangkal adanya suatu ilmu gaib yang seperti kita kan harus beriman kepada, pertama kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga pada nabi gitu kan, kepada kitab nabi dan kepada makhluk gaib itu kan kita juga harus beriman. Seperti itu maksudnya tuh, kayak kita mempercayai bahwa adanya alam gaib seperti itu. Nah, di situ kritikannya sudah banyak sekali ya, yang ditujukan kan hanya kepada orang-orang yang menganggap yang menganggap dengan belajar. Nah, di sini juga bagi Mula Sadra juga dijelaskan berpikir dan adalah salah satu jalan untuk mengetahui kebenaran yang menafikan ilmu dunia sebagai sebuah kelemahan yang fatal. Nah, setelah mengkritik kaum filosof dan kaum rasional juga di sini jelaskan bahwa selanjutnya kritik Mula Sadra ditujukan kepada kaum sufi. Nah, yang menutup dirinya pada intuisi dan hati. Nah, dalam mengambil kesimpulan sehingga apa yang disingkap dan apa yang diketahui tertutup oleh dirinya sendiri dengan benar, salah tidak dapat dipahami dan diketahui pada orang lain termasuk dirinya, dan tidak diketahui pada dirinya termasuk dirinya sendiri, seperti itu maksudnya. Nah, Mula Sadra juga mengatakan bahwa sufi biasanya mencukupkan dirinya pada rasa dan intuisi dan juga mengambil kesimpulan bahwa sedangkan kami tidak berpegang pada apa yang didasarkan dalam bukti-bukti argumentasi rasional ataupun demonstrasi. Nah, di sini juga Mula Sadra memperingatkan jangan engkau peduli dengan berbagai kepura-puraan puak dari sufi. Nah, setelah itu juga dan janganlah pula engkau cenderung berbagai celoteh dengan filosofi gadungan.
Nah, di sini juga dijelaskan, hati-hatilah bahwa sahabatku, atas kejahatan kedua kelompok ini semoga Allah tidak mempertemukan mempertemukan kita dengan mereka walaupun sekejap mata. Nah, baiklah, sekian dulu presentasi pada hari ini, saya cukupkan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dalam pelafalannya kurang sekali, dalam intonasinya kurang sekali, juga dalam pembacaan yang masih dalam tahap pembelajaran yang masih sangat-sangat minim. Saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. You